Ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang didasarkan pada kesaksian Alkitab. Berkaryalah dalam diri kami melalui kuat kuasa Roh Kudus, agar supaya kami dapat dimampukan untuk mengerti dengan baik apa yang kami baca dari Alkitab. Dan kami pun dimampukan untuk memahami dengan benar dan menghayati dengan sungguh firman yang hendak diberitakan kepada kami, agar supaya ia mendapat tempat dalam hidup kami, dan pada gilirannya ia menjadi firman Allah yang hidup. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 67. Kiranya
dengan adil, Kau tuntun setiap bangsa-bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Dan tanah pun telah memberi hasilnya, ya Allah memberkati kita. Segala ujung bumi takut akan Dia, Allah kita memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur padamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur hanya padamu. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 21 ayat 10 dan Wahyu 21 ayat 22 sampai Wahyu 22 ayat 5. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan Anak Domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat kepadanya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil, saudara-saudara, yang kita akan lakukan dengan berdiri diambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikianlah berita Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dulu pada waktu Indonesia dipimpin oleh Bung Karno, pada setiap tanggal 17 Agustus, upacara kenegaraan di istana, yang memimpin doa itu bukan dari agama tertentu, melainkan yang memimpin doa itu adalah semua tokoh-tokoh agama dari agama-agama yang diakui oleh pemerintah. Agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Tentu pertimbangan Bung Karno pada waktu itu adalah Indonesia ini masyarakat majemuk. Selain banyak suku bangsa, tetapi juga banyak agama. Dan upacara kenegaraan itu menjadi lambang sebuah persatuan dari agama-agama yang ada. Tetapi juga sekaligus menjadi lambang persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Tapi sekarang ini situasi yang seperti itu sudah tidak ada lagi. Sekarang ini kita berada dalam sekatnya masing-masing, dalam kotak kita masing-masing. Kita berada dalam kotak agama, kita berada dalam kotak suku, kita berada dalam kotak status pendidikan, kita berada dalam kotak status sosial, dan sebagainya. Dan uniknya, setiap kotak atau setiap sekat itu merasa dirinya sebagai yang paling baik ketimbang yang lain. Dan kerap kali juga merendahkan kotak atau sekat-sekat yang lain. Terlebih lagi ketika di Indonesia ini pada tahun 1980-an muncul sebuah organisasi yang mengatasnamakan agama tertentu dari kalangan para intelektualnya, maka organisasi itu menjadi semakin lama semakin kuat dan mempunyai tujuan yang antara lain adalah menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan di dalam kehidupan bernegara ini. Oleh karena mereka mempunyai orang-orang yang cerdik pandai, yang memang telah dipersiapkan sedemikian rupa, dan mereka memiliki target paling tidak dalam setiap kementerian atau setiap departemen atau dalam bentuk apapun di negeri ini, merekalah yang menguasainya. Terutama juga dalam rangka untuk
menjadi pemimpin-pemimpin, yaitu menjadi pejabat-pejabat pada eselon golongan 1. Paling tidak setiap kementerian hanya diperbolehkan 10% orang dari agama yang bukan mayoritas. Dan di kalangan tentara pun kemudian juga kita tahu muncul ada tentara merah putih dan juga ada tentara hijau. Semakin terkotak-kotak. Yang pada akhirnya memang puncak dari kotak-kotak itu adalah berupa ketegangan, berupa kerusuhan yang terjadi di Ambon, yang terjadi di Poso, dan juga yang terjadi di wilayah Jawa ini, mulai dari Sidoarjo sampai dengan Jakarta. Kita hidup dalam sekat-sekat, dan setiap sekat merasa paling benar sendiri. Oleh karena itu kerap kali juga mengabaikan yang lainnya. Akhirnya muncullah kehidupan yang selalu diliputi oleh kecurigaan satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan agama Yahudi pun juga begitu. Orang-orang Yahudi merasa dirinya sebagai umat pilihan Allah. Mereka adalah sebagai sekutu Allah. Lalu mereka menganggap bahwa orang-orang yang di luar mereka adalah goyim atau kafir. Orang yang tidak bertuhan. Orang yang kosong. Oleh karena kafir itu kan artinya sama dengan tabula rasa. Seperti ini, kosong, tidak ada apa-apanya. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, bangsa-bangsa lain adalah bangsa kafir. Dan itu sangat nampak kalau kita perhatikan ketika membaca kitab Yunus. Bagaimana Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Tetapi dalam benak Yunus, Niniwe itu kan adalah kota yang asing, kota yang jahat, dan Niniwe itu memang harus dibinasakan. Kenapa ia harus pergi ke sana? Tetapi Tuhan tetap meminta Yunus untuk ke Niniwe, namun Yunus melarikan diri. Ia pergi ke Tarsis. Karena dengan demikian ia dapat menghindari dan tidak memberitakan kabar baik kepada orang-orang Niniwe. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, dalam kitab Yunus, sebenarnya seolah-olah ada sebuah permainan kata. Tuhan meminta kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu di atas letaknya. Tetapi Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, melainkan ia perginya ke Tarsus. Tarsus itu letaknya di bawah. Dan ternyata ketika Yunus pergi ke bawah, ia semakin ke bawah lagi. Yang pada akhirnya ia menumpang sebuah kapal. Ketika ia ada di kapal itu, ia juga ada pada bagian yang paling bawah. Ketika kapal itu mengalami bencana, ia juga dilemparkan ke dalam lautan. Ke paling bawah. Yang sampai pada akhirnya kemudian dalam kitab Yunus dikatakan dimuntahkan lagi oleh ikan besar itu. Barulah kemudian ia ke atas. Barulah ia pergi ke Niniwe. Ia memberitakan bahwa Tuhan juga mengasihi Niniwe. Karena itu ia mengatakan supaya orang-orang Niniwe bertobat. Dan memang orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi sebaliknya, Yunuslah yang marah kepada Tuhan. Sebenarnya kitab Yunus adalah sebuah bentuk otokritik dalam kehidupan umat Israel. Bahwa selama ini mereka menganggap bangsa-bangsa lain itu harus dibinasakan. Mereka adalah sekutu Allah, umat Allah. Dan kenyataan itu tercermin juga sampai dengan zaman Perjanjian Baru.
Para pengikut Yesus pada umumnya adalah orang-orang Yahudi. Dalam benak orang-orang Yahudi, keselamatan itu ya milik mereka dan bukan milik bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu ketika kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 tadi, Rasul Paulus bersama-sama dengan rombongannya mendapatkan sebuah penampakan. Ada orang lain yang memanggil-manggil dia untuk pergi ke tempat itu. Dan wilayah itu adalah wilayah Eropa. Wilayah itu adalah wilayah Makedonia. Yang memang pada waktu itu tidak lazim untuk pergi ke tempat yang lain. Apalagi bertemu dengan bangsa-bangsa lain. Apalagi harus memberitakan karya selamat yang datang dari Allah. Tetapi akhirnya kita tahu bahwa Paulus dan rombongannya melalui kesaksian Lukas dalam Kisah Para Rasul, akhirnya tibalah di sana. Akhirnya tibalah di kota Filipi. Ia memberitakan tentang kabar keselamatan. Di mana ia memberitakannya? Di rumah-rumah sembahyang orang Yahudi. Yang biasanya memang ada di mana-mana, ada letaknya selalu dekat dengan sungai. Karena kita tahu bahwa orang Yahudi itu mempunyai kebiasaan kalau sembahyang harus membersihkan diri terlebih dahulu. Membersihkan mukanya, membersihkan kedua daun telinganya, membersihkan tangannya, membersihkan kakinya, dan kemudian baru untuk masuk ke rumah sembahyang. Karena itu rumah-rumah sembahyang orang-orang Yahudi di mana-mana selalu letaknya dekat dengan sungai. Tapi tradisi itu kan kemudian diambil alih oleh saudara-saudara kita dari kalangan umat Islam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberitakan kabar keselamatan. Dan ternyata juga ada yang menyambutnya, yang sampai pada akhirnya kemudian orang ini meminta Paulus untuk menumpang di rumahnya. Hal itu menunjukkan bahwa memang keselamatan itu tidak hanya diberikan untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi juga sangat terbuka untuk siapapun, untuk bangsa-bangsa. Bahkan dalam kitab Wahyu yang seringkali digambarkan sebagai sebuah kitab tentang akhir zaman, sebuah kitab tentang masa depan, padahal sebenarnya kitab Wahyu adalah sebuah kitab penghiburan. Kitab Wahyu bukan sebuah kitab ramalan, melainkan kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada umat ketika mereka mengalami kesengsaraan, ketika mereka mengalami penderitaan, tetapi diberikanlah sebuah berita penghiburan bahwa pada akhirnya walaupun tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan, Tuhan tetap akan menjadi penerang yang abadi. Bagi siapa? Bagi semua bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita percayai adalah Allah umat manusia. Tidak ada Allah orang Kristen, tidak ada Allah orang Islam, tidak ada Allah orang Hindu, tidak ada Allah orang Buddha. Allah hanya satu. Yang ada adalah konsep tentang Allah yang berbeda-beda. Konsep tentang Allah melalui agama Kristen. Konsep tentang Allah melalui agama Islam. Konsep tentang Allah melalui agama Hindu, agama Buddha, dan sebagainya. Allah itu Esa. Allah itu satu. Allah yang satu sebenarnya menghendaki agar umat manusia yang terdiri dari segala suku bangsa juga dapat merobohkan sekat-sekatnya. Jangan kita merasa bangga oleh karena kita Kristen, jangan kita merasa bangga oleh karena kita Islam, dan juga jangan kita pernah mengkafirkan sesama kita. Kita adalah sesama umat Allah yang sedang melakukan sebuah ziarah di tengah-tengah dunia ini untuk menuju kepada masa depan. Karena itu, Yesus yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang bagaimana Allah mengasihi umat manusia. Ketika ia melakukan panggilan dan tugasnya, ia
tidak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulit, berdasarkan suku bangsa, berdasarkan status sosial. Bahkan kalau kita perhatikan murid-murid Yesus pada umumnya adalah juga kalangan rakyat jelata, para nelayan. Walaupun memang ada beberapa cerdik pandai, tapi pada umumnya adalah orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Oleh karena itu ketika ia juga datang ke Yerusalem, dan itulah yang merupakan ciri khas dari Injil Yohanes, selalu menggambarkan Yesus ada di pusat ibu kota, ada di pusat agama. Karena dalam pemahaman Injil Yohanes, Yesus ingin mengubah kehidupan beragama. Karena itu harus ada di pusat agama, harus ada di Yerusalem. Ketika ia ada di Yerusalem, ia masuk ke sana. Dan memang kemudian ada sebuah kepercayaan yang telah lama berlangsung, yaitu pada sebuah kolam yang namanya Bethesda. Yang dalam kepercayaannya kalau air itu bergoncang, maka siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu, maka ialah yang disembuhkan. Apapun penyakitnya, pasti akan sembuh. Dan Yesus menjumpai di sana ada seorang yang telah 38 tahun mengalami sakit. Memang tidak secara eksplisit dijelaskan kepada kita sakitnya apa, tapi mungkin juga dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu. Orang itu mungkin menderita sakit lumpuh. 38 tahun adalah waktu yang sangat lama. Kalau ia sakit pada waktu umur 12 tahun, umur dia sudah 50 tahun. Kalau ia sakit pada waktu umur 30 tahun, maka ia telah berumur paling tidak di atas 60 tahun. Sudah sangat tua, sudah sangat melekatkan. Dan tidak ada orang yang peduli dengan orang ini. Yang sampai kemudian Yesus mendekati orang itu. Dan kemudian mengatakan kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Tentu saja sebuah pertanyaan yang sangat menggembirakan. Lalu orang ini mengatakan, tidak ada orang yang akan membawa saya ke dalam kolam itu ketika airnya berguncang. Tetapi Yesus tidak membeda-bedakan orang. Lalu Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus itu menimbulkan konflik dengan orang-orang Yahudi. Oleh karena apa? Oleh karena apa yang dilakukannya terjadi pada hari Sabat. Dan dalam tradisi Yahudi, orang tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial. Ia dapat menerima siapapun. Yesus juga tidak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan status pendidikan, berdasarkan afiliasi politik. Karena kalau kita tahu, di antara murid Yesus pun ada yang disebut namanya Yudas orang Zelot. Siapa Yudas orang Zelot itu? Orang Zelot, saudara-saudara, adalah orang yang selalu melakukan gerakan di bawah tanah. Orang-orang yang melakukan gerakan di bawah tanah sebagai pemberontak-pemberontak kepada penjajahan Romawi pada waktu itu. Ada juga murid Yesus di dalamnya. Tidak dipisahkan orang ini, tapi juga kemudian ada dalam rangkaian para murid Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, besok tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan. Kalau kita ingat Hari Pendidikan, ingat Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan begini, agama-agama tidak bisa menyatukan orang di Indonesia ini. Karena setiap agama selalu merupakan garis yang sejajar. Agama Kristen, agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, masing-masing sudah punya ajarannya. Masing-masing sudah punya akidahnya.
masing-masing sudah punya syariatnya. Tidak mungkin orang disatukan berdasarkan agama. Tapi juga Ki Hajar Dewantoro mengatakan orang juga tidak mungkin disatukan berdasarkan suku bangsa. Oleh karena orang sudah hidup dalam komunitasnya masing-masing. Untuk bisa keluar dari komunitas itu sangat susah. Ki Hajar Dewantoro juga mengatakan orang tidak bisa disatukan dalam kerangka afiliasi politik. Oleh karena ketika itu kelompok politik ini, dan kelompok politik itu sudah berbeda-beda satu dengan yang lain. Karena itu ia bertanya, apa yang bisa menyatukan dari bangsa Indonesia ini? Ia menjawab sendiri, yang bisa menyatukan bangsa Indonesia ini adalah nilai-nilai luhur kemanusiaan. Kalau setiap manusia menghargai nilai-nilai luhurnya, maka ia bisa menerima sesamanya yang berbeda. Maka ia bisa menghormati orang-orang yang berbeda. Nilai-nilai luhur itulah juga yang dikembangkan oleh Yesus dalam rangka memandang kemanusiaan. Ia tidak membeda-bedakan orang. Yang ia lihat adalah manusia, adalah makhluk yang mulia di hadapan Tuhan. Dan semuanya harus diterima, semuanya harus dihargai. Tapi masalahnya adalah bagaimana dalam praktek kehidupan kita bergereja. Kita harus mengakui bahwa dalam praktek kehidupan kita bergereja pun kita masih diliputi oleh sekat-sekat satu dengan yang lain. Bahkan dalam gereja-gereja mainstream pun, dalam gereja-gereja arus utama pun, tetap kita masih terkotak-kotak satu dengan yang lain. Ada gereja-gereja yang menggunakan nama daerah, tetapi juga ada gereja-gereja yang memang sudah sangat terbuka. Dan masing-masing gereja mengklaim dirinya sebagai yang paling tertib, sebagai yang paling baik dalam segala hal. Termasuk juga GKI yang seringkali mengklaim dirinya sebagai gereja yang paling tertib, sebagai gereja yang paling baik, sebagai gereja yang paling kaya, lalu mengabaikan kehidupan beroikumene, kehidupan bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain. Padahal dalam kehidupan kita bergereja, bukankah terutama di Indonesia, kita telah diikat oleh salah satu dokumen keesaan gereja yang namanya PSM-SM, bukan PSMS. PSM-SM itu adalah piagam saling mengakui dan saling menghormati. Tapi kerap kali dalam praktek PSM-SM itu ditinggalkan. Dan kita merasa bahwa kita adalah yang paling baik, yang paling tertib dan sebagainya. Padahal dalam kehidupan kita bergereja, kita sama-sama sebagai umat Allah yang sedang berziarah. Ditambah lagi dengan munculnya banyak gereja-gereja yang non-mainstream, yang melakukan ibadah di ruko-ruko, yang melakukan ibadah di mal-mal, atau yang seringkali disebut sebagai parachurch. Kita merasa bahwa itu adalah gereja yang sesat, itu gereja yang kurang baik. Yesus tidak pernah menghakimi seperti itu. Ketika misalnya saja terjadi bahwa ada orang yang tertimpa menara, lalu murid-muridnya mengatakan orang itu dosanya lebih daripada yang lain karena matinya tertimpa menara. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Tidak. Tetapi supaya kerajaan Allah dinyatakan di dalamnya. Karena itu ia pernah mengatakan jangan kita pernah untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi kita harus dapat hidup bersama-sama dengan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu di jemaat ini apakah masih ada sekat-sekat seperti itu. Yang saya tahu di sebuah jemaat di Jakarta, saya tidak perlu menyebut gerejanya. Di jemaat itu, kalau kebaktian, kalau orang yang berhak duduk di tempat itu tidak datang, maka kursinya akan dibiarkan kosong. Dan tidak boleh siapapun untuk menduduki kursi itu, walaupun
pengunjung kebaktiannya sangat banyak. Karena sudah dimiliki oleh keluarga A, oleh keluarga B, oleh keluarga C, dan sebagainya. Orang kalau bergereja di sana, kalau tidak necis, kalau tidak menggunakan pakaian yang bagus, maka akan dipandang rendah. Apalagi bagi ibu-ibunya. Kalau hanya pakaiannya sederhana, maka seringkali juga diremehkan, direndahkan. Pernah terjadi. Ada seorang ibu dari Peraja. Karena suaminya sakit di Jakarta, dirawat di rumah sakit PGI Cikini. Lalu ibu itu pada hari Minggu ia mencari-cari gereja yang terdekat. Lalu ia datang ke gereja itu dengan pakaian ala kadarnya. Apa yang terjadi dengan dia? Ia tidak boleh masuk ke ruang kebaktian. Ia protes di tempat kami di Peraja. Suami saya juga adalah pengurus gereja. Tapi tidak ada perlakuan seperti ini. Tidak ada ketentuan orang harus begini, orang harus begitu dalam kaitan dengan soal pakaian. Yang penting kan adalah kalau orang berbakti menggunakan pakaian yang wajar. Yang penting kan adalah hatinya bahwa ia memang rindu berbakti kepada Tuhan. Tetapi kemudian ia ditolak dan kemudian ia dengan sedih hati harus meninggalkan tempat itu. Saudara-saudara, kejadian yang seperti itu memang bukan pertama kali dalam kehidupan bergereja. Stanley Jones, seorang penginjil di India, ia pernah bertanya kepada Mahatma Gandhi, "Tuan Mahatma, Anda sangat mengagumi Alkitab. Anda juga sangat mengagumi Yesus dan terutama khotbah di bukit. Tapi kenapa Anda tidak tertarik untuk menjadi orang Kristen? Anda juga telah mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kami, Yesus. Harusnya Anda sudah menjadi bagian dari kami. Tapi kenapa Anda tidak mau untuk menjadi orang Kristen?" Apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi? Ia mengatakan, "Tuan, apa yang diajarkan oleh Alkitab itu semuanya baik. Apa yang diajarkan oleh Yesus itu semuanya sangat baik. Karena itu saya mencoba untuk menerapkannya. Tapi sayangnya, para pengikutnya banyak yang tidak baik. Itu saya alami sendiri," kata Mahatma Gandhi. Ketika pada satu hari Minggu, saya telah mempersiapkan diri untuk beribadah di gereja. Saya menaiki tangga-tangga gereja. Lalu ketika saya akan masuk dalam ruang kebaktian, apa yang dikatakan oleh pengurus gereja? Gereja ini adalah khusus untuk orang-orang kulit putih. Anda kulit berwarna. Dan Anda pakaian yang ala kadarnya begini. Anda tidak layak untuk masuk ke tempat ini. Silakan Anda meninggalkan tempat ini. Pengalaman itu rupanya memang sangat membekas dalam kehidupan Mahatma Gandhi. Sehingga walaupun ia sangat mengagumi Yesus, tetapi ia juga seringkali tidak simpati kepada para pengikut Yesus. Padahal sebenarnya kita sebagai orang-orang Kristen adalah orang yang harus meniru apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena apa? Oleh karena Allah juga mengasihi semua. Kalau Allah mengasihi semua, maka kita para pengikutnya pun harus dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, di tengah-tengah kepelbagaian denominasi gereja, di mana kita diminta untuk hidup saling menerima dan saling menghormati. Amin.